Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang materi gametogenesis. Saya dari kelompok 6 kelas C Program Studi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo angkatan 2019. Pengertian gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametogenesis pada tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua, yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis atau makrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan, sedangkan megasporogenesis adalah pembentukan gamet betina. Mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis berlangsung di dalam antera atau kepala sari. Di dalam kepala sari ada kantong serbuk sari yang mengandung sejumlah sel-sel induk mikrospora atau mikrosporosit atau sel-sel induk serbuk sari yang diploid. Proses mikrosporogenesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mikrosporosit mengalami pembelahan meiosis 1 dan membentuk sepasang sel haploid. Yang kedua, sepasang sel haploid mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora haploid yang bergabung menjadi satu dinamakan tetrad. Yang ketiga, setiap mikrospora mengalami karyokinesis dan membentuk 2 inti haploid. Satu inti dinamakan inti generatif dan satu inti yang lain dinamakan inti saluran serbuk sari atau inti vegetatif. Yang keempat, inti generatif mengalami pembelahan mitosis tanpa disertai sitokinesis dan menghasilkan 2 inti sperma. Sementara inti vegetatif tidak mengalami pembelahan. Selanjutnya, megasporogenesis. Megasporogenesis disebut juga dengan makrosporogenesis. Megasporogenesis terjadi di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat ovulum atau bakal biji yang melekat pada dinding ovarium. Ovulum dilindungi oleh integumen dalam dan integumen luar. Ovulum berhubungan dengan bulu serbuk melalui lubang mikrofil. Dalam ovulum terdapat sel induk megaspora yang bersifat diploid. Proses megasporogenesis pada Angiospermae yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebuah sel megaspora diploid atau megasporosit dalam ovarium yang mengalami pembelahan meiosis 1 dan membentuk 2 sel haploid. Yang kedua, 2 sel haploid mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 megaspora haploid, di mana 3 diantaranya mengalami degenerasi. Yang ketiga, 1 megaspora yang hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa disertai sitokinesis dan menghasilkan kandung lembaga muda atau sel besar dan 8 inti haploid. Yang keempat, dalam megaspora 4 inti berada di dekat mikrofil dan keempat inti lainnya berada pada sisi kalas. Sekian dari kelompok 6, selanjutnya akan saya paparkan video mengenai mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis adalah bagian benang sari, tepatnya di bagian kepala sari atau yang sering disebut sebagai antera. Nah, bagian-bagian tersebut, bagian antera merupakan bagian di mana pada bagian ini terjadi peristiwa mikrosporogenesis, yaitu proses pembentukan mikrospora atau benang sari, serbuk sari.
Stamen adalah organ reproduksi jantan pada bunga, di mana stamen juga disebut dengan nama benang sari. Stamen memiliki dua bagian utama, yaitu antera dan filamen. Antera sering juga disebut sebagai kepala sari, sedangkan filamen adalah tangkai sari. Nah, antera merupakan tempat pembentukan dan penyimpanan polen atau serbuk sari, atau juga dikenal dengan istilah mikrospora. Nah, antera disanggah oleh filamen yang berbentuk seperti benang agar mudah diterpa angin atau ditempeli oleh serangga, sehingga dapat membantu dalam proses polinasi atau penyerbukan sari. Anter biasanya mengandung 4 buah kantung polen yang berpasangan pada 2 TK. Kedua TK tersebut dihubungkan oleh berkas pembuluh benang sari atau stamen. Jaringan sporogen dibentuk oleh lapisan sel hipodermis pada 4 bagian dari keempat sudut anter yang sedang berkembang. Sel yang dihasilkan ke arah luar oleh sel hipodermis dinamakan lapisan parietal, yang berkembang menjadi dinding kantung polen dan tapetum. Maksud saya tapetum, yakni lapisan sel yang membatasi jaringan sporogen di sebelah luar. Jaringan sporogen sendiri adalah hasil pembelahan lapisan sel hipodermis ke arah dalam. Tapetum berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi polen yang sedang berkembang. Pada tapetum akan terjadi pembelahan inti tanpa diikuti sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, sehingga diperoleh sel-sel berinti banyak atau polinukleus. Sel tapetum dalam melaksanakan peranannya akan berdesintegrasi secara bertahap. Lapisan terluar dari sel-sel parietal berkembang menjadi endotesium. Sel-sel endotesium membentuk penebalan berupa huruf U yang berperan dalam mekanisme pembentukan celah TK pada waktu membebaskan polen. Nah, sel sporogen membelah-belah menghasilkan sekelompok sel induk mikrospora. Pada mikrosporogenesis, proses terjadi pada antera. Antera yaitu bagian ujung dari serbuk sari dan berbentuk sedikit menggelembung, ibarat kotak atau bulatan. Dalam antera ini akan terjadi mikrosporogenesis dengan sel induk mikrospora sebagai sumbernya. Sel induk mikrospora akan membelah secara meiosis melalui meiosis 1 dan meiosis 2 dan menghasilkan 4 sel mikrospora. Keempat sel mikrospora tersebut masih melekat dalam satu kelompok sehingga dinamakan tetrad. Mikrospora akan saling memisahkan diri dikala mulai matang dan siap keluar dari antera. Mikrospora atau serbuk sari ini sanggup keluar setelah antera pecah. Alasannya yaitu efek dari kadar air yang berkurang, atau alasannya yaitu karena dapat juga disebabkan oleh benturan fisik. Serbuk sari akan terbawa angin atau terbawa oleh serangga untuk selanjutnya jatuh pada kepala petik untuk melaksanakan proses penyerbukan. Nah, jika proses mikrosporogenesis telah selesai, maka selanjutnya akan terjadi peristiwa mikrogametogenesis. Nah, sesudah serbuk sari sampai pada kepala putik, maka akan segera terjadi proses pembentukan gamet yang disebut juga dengan peristiwa mikrogametogenesis. Pada serbuk sari tersebut, gamet yang dimaksud di sini yaitu inti sel serbuk sari. Boleh juga disebut sebagai inti sperma yang nantinya akan membuahi ovum dan inti kandung lembaga sekunder pada bakal biji. Nah, pada mulanya sel serbuk sari spesial untuk mempunyai satu inti sel saja yang terletak di tepi sel. Inti sel ini akan melaksanakan pembelahan untuk membentuk inti generatif dan inti vegetatif. Inti generatif terletak di tepi sel, sedangkan inti generatif terletak di bagian pusat atau di bagian tengah dari sel tersebut. Inti generatif tersebut
kemudian membelah sekali lagi membentuk inti generatif 1 dan inti generatif 2. Yang keduanya sering disebut dengan nama sperm cell. Proses pembuahan terjadi pada bekal biji tumbuhan. Ya. Jadi pembuahan itu baru terjadi jika inti generatif tadi sampai masuk ke dalam organ reproduksi betina pada tumbuhan.